Di TV tulis ijazah Jokowi asli, diumumkan sama Pak Polisi. Penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019, tidak ditemukan adanya tindak pidana. Jadi kalau kemudian hari ini Pak Polisi bilang ijazah Jokowi asli, ucapan pertama saya alhamdulillah. Terserah ini pasti Bang Roy Suryo nih, Mas Roy Suryo pasti, kok polisi yang menentukan bahwa itu asli? Harusnya kan itu pengadilan. Nah kan komisi ngomongnya begitu tuh, kelihatannya nih bakal ngomong begitu. Makanya UGM, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dia harus bilang itu asli. Kalau nggak asli, bahaya. Apaan UGM-nya mau dibubarin? Ijazah Jokowi tidak asli. UGM membubarkan diri karena malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan lagi makan nasi waktu siang, itu yang bener bro. Kalau makan siang tuh kata bokap gue nggak pas. Makan pagi kan nggak bisa dimakan. Makan nasi di waktu siang. Nah, di TV tulis ijazah Jokowi asli, diumumkan sama Pak Polisi. Waktu saya baca ijazah Jokowi asli, yang ngomongin polisi. Ya udah, ya alhamdulillah saya mah selesai ini isu tentang ijazah, nggak ada lagi. Nah, kalau saya kemarin juga saya nge-tweet itu, nge-X ya, saya bilang Jokowi mah santai. Ini yang harus membuktikan asli atau tidak, ya UGM. Nah, ini dia ngeluarin. UGM berkali-kali bilang ijazahnya asli, Jokowinya kuliah. Itu kepala jadi kaki-kaki jadi kepala, UGM-nya nggak boleh berubah. Dia harus membuktikan emang bahwa itu asli. Pak Polisi pengumuman lagi, Jokowi asli. Pak Polisi UGM apa? Ya nggak apa-apa lah, dia polisi, boleh-boleh aja. Mungkin untuk menenangkan situasi, menjaga marwah bangsa. Karena kan masih ingat ya di X saya itu polling, bila nih saya yakin sih nggak kejadian. Kalau Jokowi ijazahnya palsu terus gimana? Yang terbesar jawabannya kita ditertawakan dunia. Mengalahkan pilihan jawaban Jokowi harus kuliah lagi. Jadi masyarakat ini tahu kita bisa ditertawakan dunia. Makanya Pak Jokowi kan gini loh. Saya nih kuliah di Unpad. Kebanjiran saya. Di rumah di Tambun bos, kebanjiran saya dulu. Rusak ijazah S1 saya di Unpad tuh. Vkom Unpad. Apa yang saya lakukan? Saya pergilah ke Unpad. Minta tolong dikeluarkan salinan ijazah. Jadi tulis tuh salinan ijazah. Karena rusak. Sekarang yang saya pegang ijazah S1 saya itu salinan ijazah karena rusak. Gitu. Tapi legalisir lainnya masih ada dan saya terpampu. Oh, ketua ikatan alumni masa diragukan keunpadannya. Teman-teman saya menjadi saksi, bahkan majalah kampus yang saya terbitkan di sini pada saat saya kuliah hari ini masih ada di Jatinangor. Pemretnya sama saya masuk kuliah 95, dia belum lahir pemretnya tuh. Sampai sekarang masih ada saudara, itu bukti otentik bahwa saya kuliah di Unpad. Tapi kalau tentang ijazah, ya saya harus mintanya ke Unpad yang mengeluarkan. Terus saya yakin nggak kalau ijazah itu asli? Ya asli, saya yakin kalau Unpad yang ngeluarin kok. Unpad mesti bilang itu ijazahnya Henry Satrio asli itu. Cuma tulisannya nggak Henry Satrio, jadi Henry Budi Satrio nama lengkap. Kalau Henry Satrio kan nama panggung, ya. Jadi kalau kemudian hari ini Pak Polisi bilang ijazah Jokowi asli, ucapan pertama saya alhamdulillah. Terserah ini pasti Bang Roy Suryo nih, Mas Roy Suryo pasti, kok polisi yang menentukan bahwa itu asli? Harusnya kan itu pengadilan. Nah kan komisi ngomongnya begitu tuh, kelihatannya ini bakal ngomong begitu. Roy Suryo tuh. Gak apa-apa. Kalau saya sih, ini udah Jokowi terima ijazah.
Masalah itu asli apa enggak, itu terserah UGM. Makanya UGM, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia harus bilang itu asli. Kalau nggak asli, bahaya. Apaan UGM-nya mau dibubarin? Ijazah Jokowi tidak asli. UGM membubarkan diri karena malu. Oh, Pak Ganjar kena, Roy Suryo kena kan, alumni itu ya. Wah, universitas saya dibubarkan. Jadi maksud saya begini, ya saya juga sebenarnya nanya sih, bertanya-tanya ya, boleh lah bertanya. Kenapa sih ini orang nafsu banget? Emang mau ngelihat apa? Ngelihat ijazahnya Jokowi, udah asli ya udah. Tapi memang ini masalah trust juga sih, ini mohon maaf ya Pak Jokowi. Ini masalah trust juga. Kadang-kadang memang Pak Jokowi itu kan orang masih ingat ya, ada mobil yang katanya pesanannya udah sampai 4.000. Terus yang di kantong tuh berapa triliun tuh, nah, kan? Jadi orang-orang tuh karena begitu, jadi trust levelnya kecil. Tapi kalau saya sih ya udahlah. Itu kan udah ada yang bertugas tuh ya, Bawaslu waktu itu, terus KPU, kan mereka udah punya tugas tuh. Ini kalau buat saya sih, ini permasalahannya bukan di Pak Jokowi tapi di universitasnya, di UGM. Nah, menurut saya ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Pak Jokowi tampil bersama UGM. Nah, belum pernah kejadian kan? Pak Jokowi tampil bersama UGM. Ini UGM juga gini ya. Maksudnya tuh kalau ada lulusan yang jadi presiden, itu agak disambut dengan gegap gempita gitu. Ada ruangan Insinyur Joko Widodo, ada patungnya Pak Jokowi di UGM. Misalnya terus ada anugerah lulusan terbaik UGM jatuh kepada Pak Joko Widodo. Jadi Pak Jokowi itu dokter Andes sampai insinyur sih sebenarnya. Itu emang bener ya? Ada yang tulisannya di awal-awal tuh dokter Andes Joko Widodo. Nggak tahu ya, itu di media sosial. Ada itu ya, tapi kita nggak tahu, kita nggak bahas itu ya. Jadi lagi-lagi teman-teman semua kalau tentang asli atau nggak asli itu semua tergantung dari UGM. Nah ini gimana imbasnya buat Pak Jokowi? Menurut saya sih imbasnya bagus-bagus aja. Pak Jokowi ini kan canggih ya. Isu-isu begini tuh bisa membuat dia tetap di permukaan, diperbincangkan maksudnya. Jadi ya aman-aman aja gitu. Gitu itu sih kalau menurut saya. Tapi terus terang tadi juga nggak ditunjukin ya Pak polisi ya. Sama Pak polisi nggak ditunjukin kan ijazah aslinya karena alasannya itu untuk kepentingan hukum apa-apalah gitu. Terus jadi wartawan-wartawan juga gitu. Tapi ini katanya hasil puslap for apa ya? Kalau saya lagi teman-teman nih mohon maaf. Satu, lupain lah tentang ijazah ini, kita bahas yang lain lah ya. Yang kedua, terus menurut saya sih ini udah UGM harusnya yang menjawab pertanyaan benar atau tidak, asli atau tidak. Kalau masyarakat masih kurang yakin apa yang diucapkan oleh UGM, berarti UGM-nya juga tidak dipercaya oleh publik tuh. Kasian ya, masa ada universitas salah satu yang terbaik di Indonesia nggak dipercaya publik. Nah itu mungkin harus introspeksi tuh UGM. Kenapa kok universitas kelas saya bicara tentang ijazah Jokowi masih banyak publik yang nggak percaya. Gitu. Ya ini kita tunggu aja lah nanti bagaimana ke depannya. Tapi tolong jangan ada lagi yang itulah, yang masalah ijazah ini. Mas Gibran ijazahnya oke lah ya. Ada kan nggak kan, maksud saya kan ya kan syaratnya SMA juga. Kalau SMA lulus ya nggak apa-apa gitu kan. Udah teman-teman ya, menurut Rocky Gerung ijazah itu adalah tanda dia pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Kalau buat saya ijazah adalah dokumen untuk ngelamar kerja. Kenapa gitu ya?
Apa sih ngelamar kerja mesti ada ijazahnya? Enggak, lo masuk ke sini nggak pernah gue tanya kan ijazah lo ada apa enggak? Enggak beneran. CV doang. Nggak pernah kan? Enggak. Gue nggak pernah lihat mana lu di CV lu lulusan mana? Telkom kan, Universitas Telkom. Ditulis CV kan, Henry Satrio percaya kan? Nah levelnya tuh segitu tuh saya itu ya, gampang banget. Jadi kalau ada orang daftar nih, wah sini wah Pak saya pernah jadi direktur, udah saya percaya saya. Percaya itu saya nggak pernah nanya buktinya apa, lo pernah jadi direktur, buktinya apa gitu-gitu, nggak saya nggak nanya. Buktinya sekolah apa, bahkan saya tuh nggak pernah peduli dia IP-nya berapa. Kenapa? Karena saya penganut paham itu bangku depan bangku belakang. Kalau kuliah itu, gitu kita ketawa-ketawa aja lah, ya nggak ya. Jadi tentang ijazah itu mudah-mudahan selesai. Tidak ada lagi tentang polemik ijazah itu. Nanti terserahlah siapa yang mau menunjukkan. Tadi Pak Polisi sih seingat saya nggak nunjukin tuh. Tapi ya mudah-mudahan saya salah lah. Emang saya nonton tuh udah tengah-tengah Pak Polisi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Jangkrik Bos Alahensa, Henry Satrio Official. Sampai ketemu di pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.